Halo, selamat datang di program Setiap Perempuan Punya Cerita. Dalam episode kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok yang menamakan dirinya Magnificent Indonesia. Kelompok ini merupakan kumpulan dari 24 fotografer perempuan Indonesia yang telah berhasil menghasilkan karya-karya baik berupa buku-buku fotografi, sayembara, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Grup ini terbentuk sekitar tahun 2015 dan sudah meriliskan beberapa buku fotografi, seperti yang pertama Magnificent Indonesia yang dirilis pada tahun 2016. Kemudian buku kedua yaitu This is Jakarta pada tahun 2017. Dan yang sebentar lagi akan di-launching pada akhir bulan September tahun 2020 adalah buku yang berjudul Si. Buku ketiga ini berbeda dengan kedua buku sebelumnya. Buku Si ini merupakan kumpulan foto story tentang 24 perempuan Indonesia yang inspiratif yang masing-masing disajikan dalam bentuk foto story yang diliput oleh 24 perempuan fotografer Magnificent Indonesia. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan 3 anggota dari grup Magnificent Indonesia, yaitu Mbak Cindy Budiono, Mbak Sisil Damayanti, dan Mbak Sri Asih. Oke, makasih dengan kehadirannya. Oke, bisa nggak pertama-tama diceritakan awal mulanya terbentuk grup ini? Itu jadi awalnya kan kita nih sama-sama seneng motret, terus ketemu di Facebook, terus saling add, terus saling ikut travel. Nah, sekali waktu kita sering travel bareng, terus sampai akhirnya dibuatin grup WA gitu. Jadi grup WA supaya nanti kalau ada info siapa mau kemana atau mau ada acara apa, kita bisa cari temen gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari WA grup itu. Nah, Oke, nah sekarang bisa nggak diceritain tentang proyek kalian yang pertama, yaitu buku Magnificent Indonesia? suatu saat ada yang ngajakin bareng kita ke Anyer waktu itu. Jadi satu bis isinya cewek semua gitu. Jadi kita ketemu sama namanya Mas Umam di sana untuk motret, diajarin motret landscape gitu. Nah, ceritanya waktu di dalam bis itu si Cindy bawa buku. Bukunya buku travel dari Kemilau. Jadi itu rupanya buku yang dibuat sama Mas Dodi. Mas Dodi ini kan event organizer untuk trip-trip fotografi gitu. Dan dia mengajak semua peserta tripnya itu untuk share foto dibukukan gitu. Jadi itu memang buku baru launching dari Kemilau Indonesia. Mbak Cindy salah satu kontributornya. Jadi pamer nih, aku ikut kontributor nih jadi buku ini. Yuk dong kita ya bikin buku. Nah itu sampai diedarin gitu kan di base gitu. Saya beberapa kali kasih semangat, saya bilang ya daripada kita jalan-jalan ada stok foto didiemin nggak ada manfaatnya, kita coba bikin buku gitu. Terus kita juga selama ini ngelihat bahwa buku-buku tentang Indonesia ini kan lebih banyak orang luar yang bikin. Jadi akhirnya waktu Cindy bilang gitu, saya langsung pede aja lagi. Ya udah Sin, kita buat Sin. Nah dari situ terus kita tanya kan siapa aja yang mau di bis itu yang ikut gitu. Kalau nggak salah dapat 9 orang di situ. Kita mulai tambah gitu, cari yuk teman-teman yang bisa mengangkat isi buku ini. Kita cari beberapa nama yang memang di fotografer sudah punya nama aja seperti Sophie, Lina Gunawan, sama si Angela. Kemudian teman-teman lain juga bawa teman yang kira-kira bisa memperkaya buku tentang Indonesia. Kita jangkauannya tuh baru pertama kali bikin buku ya, tapi jangkauannya tuh luar biasa. Jadi kita target kita 21 April pas hari Kartini. Oke. Kita harus nyari 21 fotografer wanita. Udah kita cari-cari, tapi kita keep satu. Ini gongnya ini harus ada yang punya nama besar gitu. Akhirnya dapatlah Bu Susi Pujiastuti. Kebetulan waktu itu kan Cindy juga kan memang kenal baik sama Bang Arbain Rambe. Bang Arbain itu kuratornya Bu Susi. Jadi kalau Bu Susi punya foto-foto apa, Bang Arbain yang bantu pilihin gitu. Kalau misalkan perlu untuk ditampilkan, jadi itu. Nah makanya terus dari situ kita pikir seru juga ya kalau buku kita ada menterinya di dalam. Terus gimana tuh prosesnya kalian akhirnya memilih nama Magnificent Indonesia? Bisa dibilang kesepakatan bersama ya. Biasanya kita mau tentang Indonesia yang semuanya tentang Indonesia. Ya memang karena kita
misinya untuk memperkenalkan Indonesia. Jadi makanya buku kita maunya tentang Indonesia gitu. Biarpun trip kita yang luar-luar itu juga banyak gitu, tapi karena kita mau ini ada buku yang dari kita sendiri tentang Indonesia gitu. Tentang landscape-nya Indonesia, tentang people-nya Indonesia, tentang ya sesuatu yang menarik dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, terus gimana tuh proses penyeleksian dari foto-foto ini? Apa yang kita punya sebanyak-banyaknya waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita serahin ke ini kuratornya. Jadi Pak Risman Marah yang jadi kurator sama Mas Gatot Subroto, mereka yang seleksi gitu. Waktu itu kan kita kontaknya ke Mas Dodi Sandradi tadi yang dari Kemilau. Kita bilang pengen bikin buku. Nah, Mas Dodi ini sama Pak Risman cukup dekat. Mas Gatot Subroto juga dekat. Jadi pokoknya kita dari pertemanan lah gitu akhirnya. Terus bisa diceritain nggak kapan buku pertama ini dirilis? Nah, kan kita memang karena kita ini mau bikin event waktu Kartini. Jadi kita emang launchingnya waktu hari Kartini di Hotel Century, Hotel Atlet. Jadi kita ngundang fotografer, senior, terus ya semuanya jadi kayak ajang ketemu. Nah, ini saya dengar-dengar buku yang pertama itu bahkan habis sebelum launching ya, yaitu ada 1.000 buku. Nah, hasil dari penjualan buku ini bagaimana tuh? Kita donasikan ke beberapa institusi. Waktu itu kan kita memang tujuannya adalah bukan cari keuntungan ya. Jadi apa yang kita dapat lebih itu kita lebih mau kembalikan ke masyarakat, ke lingkungan. Kita bisa ikut sedikit donasi bikin jembatan di Papua, jembatan kayu itu. Di daerahnya namanya kampungnya Suroba. Jadi kita kasih dana, mereka bikinin jembatan baru. Gitu. Seneng lah kita ada ininya, ada sesuatu yang dihasilkan. Proyek ini bukan tujuannya bukan profit gitu, tapi ke bagaimana membagikan tentang Indonesia, makanya buku-buku ini semua kan tentang Indonesia ke kalangan yang lebih luas. Oke, sekarang beranjak ke proyek kalian yang kedua ya, yaitu pembuatan buku This is Jakarta. Bisa diceritain nggak gimana prosesnya dan awal mulanya? Dengan buku pertama ini, semangat teman-teman terbangun, kemudian sampai kita bilang, ayo kita bikin buku selanjutnya tiap provinsi, nanti masing-masing garap satu provinsi satu, ternyata yang nggak gampang. Gitu. Kayaknya agak lebih susah ya kalau per satu daerah gitu, berarti kan kita harus benar-benar nguasain dari detail-detailnya semuanya, dan kita harus ke sana gitu kan. Belum tentu kita punya fotonya gitu. Nah, terus kepikirnya, ya memang sih waktu itu kepikirnya, kenapa kok nggak Jakarta aja? Kita kan mostly tinggal di Jakarta. Dan Jakarta saat itu kan sedang giat-giatnya membangun. Itu sesuatu yang harus diabadikan gitu ya, yang nggak akan, kayak misalkan waktu itu ada pembangunan MRT. Oh, under construction. Under construction. Kita itu dapat izin untuk masuk ke terowongannya itu. Kita motret. Terus banyak ini nih, RPTRA itu yang taman-taman itu yang dibuat waktu Gubernur Ahok itu kan banyak taman-taman di mana-mana, di Kalijodo, di mana. Jadi itu suatu banyak bangunan dan aktivitas yang kayaknya bergairah gitu. Jakarta itu buat saya sendiri itu juga sangat mengasihkan karena kita hidup di Jakarta, kita bekerja di Jakarta, hidup nyari duit di sini, berkecimpung. Jadi pagi hanya dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah ini. Tapi kita tidak tahu seluk-beluk Jakarta itu seperti apa. Nah, buat buku kedua ini, kuratornya siapa kali ini? Bang Arben Rambe. Dia menguasai betul lah ya Jakarta, seluk-beluk Jakarta. Ini kan jembatan Semanggi, ini kan pas waktu itu. Jadi, waktu pengerjaan foto itu juga. Ini si Sofi, yang spesial dia motretin, karena waktu itu Bang Arben, yang jadi ikonnya yang Jakarta gitu, yang lagi in gitu lagi apa. Karena Sofi memang menguasai drone, menguasai ya inilah. Jadi akhirnya kita bilang, Sof, kamu bikin deh ini foto ini untuk cover gitu. Terus untuk buku kedua ini
Bisa diceritakan nggak gimana prosesnya? Jadi kita bikin kayak kelas gitu, apa kita kumpul bareng, kita ini terus kita ditayangin dan Om Arbain itu membahas satu persatu foto kita. Ini proses-proses pengambilan foto sendiri juga Om Arbain itu memberikan beberapa kategori ya. Misalnya kalau dilihat di buku itu kan ada the city itu apa? Cityscape gitu kan, kayak misalnya bundaran HI, terus foto-foto ikon Jakarta kayak Semanggi gitu. Terus ada people itu ya kita motret manusia dengan kegiatannya. Ada event, ada religion, art dan culture. Kita coba sebanyak mungkin menunjukkan ya ini loh Jakarta dengan keunikannya, dengan ya macam-macamnya lah di kehidupan di Jakarta. Buku pertama kan kita cetak 1.000. Nah, waktu yang buku kedua, yang Jakarta ini, waktu itu Cindy sempat punya koneksi ke kementerian, dan mereka itu biasa mencetak buku-buku tentang Indonesia gitu. Jadi Pesona Indonesia itu biasanya ada logo Pesona Indonesianya. Itu buku-buku itu dibagikan gratis gitu. Nah, waktu itu Cindy punya channel ke situ, dan kita, saya sama Sofi waktu itu diajak sama Cindy, kita ketemu sama namanya Pak Iramsyah. Nah, waktu itu Pak Iramsyah bilang, bisa sih kayaknya bisa diusahakan untuk dibantu cetak gitu. Nah, tapi karena mereka kan cetaknya kan for free, jadi kita pun nggak jual buku itu, kita bagikan. Nah, memang kita cetak 2 kali, yang sekali kita jual, yang sekali lagi kita bagikan. Dan kita bagikan itu ke seluruh taman baca, baik di Jakarta maupun di pelosok-pelosok yang masih kejangkau sama kita bagi mereka. Termasuk juga beberapa duta besar kita kasih gitu loh. Soalnya kan kita mau, ya mereka sebagai duta besar gitu kan, apa sih yang dari negaranya yang bisa dibawa ke tempat mereka tugas? Ya salah satunya misalkan Jakarta, karena Jakarta adalah ibu kotanya itu tadi. Kita kan mau merekam Jakarta yang pada saat benar-benar pembangunan ini supaya ada semua recordnya gitu. Jadi itu yang bisa ditonjolkan salah satu dari Indonesia gitu. Nah, ini ada nggak sih kendala-kendala yang kalian hadapin dalam proses pembentukan buku ini? Kalau kendala sih kayaknya bukan hal yang berarti ya, karena kita sudah biasa motret, pasti dimanapun kita ada tantangan, ada rintangan, itu pokoknya sesuatu yang menarik aja gitu. Kadang-kadang ngumpulin fotonya lama gitu, makanya kan kayak begini juga nggak bisa cepat ngerjain bukunya gitu. Jadi kurang lebih satu buku itu setahun, 9 bulan sampai 12 bulan itulah. Ini kan sesuatu yang kita jalanin dengan senang gitu, dengan sukarela. Jadi yang memang punya waktu kita yang kerjain gitu. Jadi tim intinya ya kayak misalkan Cindy, Asi gitu, kita masih ada waktu, kita ya sediain waktu gitu, nggak ada masalah. Siapa ngerjain apa, siapa nerimain PO, siapa, karena itu kita semua atur sendiri. Oke, ini tadi udah cerita sukses buku pertama, terus dilanjutkan dengan kesuksesan buku kedua juga. Nah, terus proyek berikutnya apa nih? Iya, setelah itu kan ya kita biasa dah istirahat dulu lama gitu. Nah, kebetulan waktu itu Mbak Ida bilang gini, ini kayaknya kita harus bikin sesuatu deh gitu. Proyek ketiga ini ada Mbak Ida yang kebetulan dia kenal dengan orang Keminfo, saya berkreasi ya. Jadi saya berkreasi itu punya program itu untuk literasi digital. Banyak pihak yang mensupport ya waktu itu, dari Keminfo sendiri, dari saya berkreasi, dari istilahnya kelompok-kelompok pecinta Indonesia. Nah, itu ada kategorinya nggak untuk sayembara ini? Untuk siapa aja? 2 kelompok besar, yaitu kategori umum dan kategori pelajar. Umum ya, ada budaya, ada landscape, ada people gitu. Jurinya itu Om Arbain Rambe juga sama Mas Gatot Subroto. Dan kita juga disupport juga dari Fuji Film Indonesia. Para juara 1, 2, sampai 5 ya, dipamerkan di acaranya Cyber Kreasi. Jadi Cyber Kreasi itu bikin acara ada Netizen Fair. Jadi di situ kita dari Magnificent Indonesia itu dikasih booth sendiri. Bisa jualan di situ, bisa macam-macam lah. Terus kita bisa pameran,
terus kita bisa bikin workshop. Nah, ini workshopnya juga menarik nih. Pada saat itu saya minta Mas Gatot Subroto untuk workshop gitu. Workshopnya apa nih yang menarik buat anak-anak muda kan, itu kan pesertanya kan yang datang di situ di Netizen Fair itu kan kebanyakan anak muda. Kita bikin workshop mengenai bagaimana memenangkan lomba foto gitu kan. Sayangnya pada saat itu Mas Gatot Subroto itu lagi ada tugas ke luar, jadi tidak bisa menyampaikan workshop di situ. Terus dari pihak Fuji Film Indonesia juga, udah nanti aku carikan Mbak Asih, bagus kok, tenang aja gitu. Ya udah saya nurut aja gitu. Siapa nih pemateri yang ditunjuk untuk menggantikan Mas Gatot Subroto. Akhirnya keluarlah nama Mas Bea Wiharta. Nah, sekarang kita masuk ke proyek keempat dari Magnificent Indonesia, yaitu pembentukan buku yang berjudul She, yang mana buku She ini akan di-launching akhir September tahun 2020. Buku She ini adalah kumpulan dari 24 cerita inspiratif dari perempuan Indonesia yang di-cover oleh 24 fotografer perempuan Magnificent Indonesia. Oke, ini menarik banget ya, karena buku ini berbeda konsepnya dengan buku pertama dan kedua. Bisa nggak diceritakan awal mulanya ide ini keluar bagaimana? Jadi saya tuh waktu itu ke Bali ada acara pameran lukisan. Seminggu di Bali saya cari kegiatan apa ya kurang lebih. Oh ya, saya ingat ada satu senior yang di Bali. Dia pengen ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Saya ajak ketemuan, ngobrol-ngobrol lah di kafe gitu. Nah senior itu Mas Gatot Subroto nanyain, kok nggak bikin buku lagi gitu. Ya capek lah Mas, gini-gini. Terus Mas itu bilang, sekarang kan sedang tren foto story. Kenapa kalian nggak bikin foto story aja? Itu kan ibu-ibu ini kan sukanya tantangan. Mungkin dengan hal baru itu akan cukup menantang gitu. Foto story masing-masing orang bikin dengan satu topik yang sama gitu. Nah, saya ada ide gitu, oh bagus juga ya. Saya lempar ke grup besar. Dan waktu itu terus Cindy ngomong ke kita semua, oh, it's a good idea, karena memang dari dulu kita sebenarnya sudah kepikir ya. Waktu itu kan akhirnya ya diputuskan tentang perempuan aja. Memang kalau berbicara masalah perempuan kan menarik gitu, karena kita semua perempuan. Nah, ini berkembang ya dari buku pertama, buku kedua, dan sekarang untuk buku She ini berapa sih total fotografer yang bergabung? Ada ide nih buku bikin foto story gitu. Siapa yang di listing dulu siapa gitu. Banyak banget gitu kan. Akhirnya ada sekitar 21 waktu itu sama si almarhumah Isna. Awalnya ini siapa nih? Jadi kita juga seleksi juga siapa yang mau diajak gitu kan. Coba ini diajak mau nggak gitu. Jadi ada siapa yang kenal ini, coba hubungin gini mau nggak gitu. Akhirnya ada tambahan 4 orang. Itu ada Bu Ros Kampung, Flora Rikin, terus ada Kamelia, terus ada Rianti yang dari Jayapura itu. Terus jadi kan 25 tuh. Tapi di awal itu Isna meninggal, jadi ya tinggal 2. Udah cari ganti nggak usah gitu. Udah 24 aja. Ini menarik banget ya, pasti nggak mudah dalam proses pembentukannya. Bisa diceritain nggak? Atas anjuran atau atas arahan dari Mas Gatot juga, yang cocok untuk membuat foto story itu ya kuratornya ada 2 antara Bang Oscar sama Mas Bea. Kata Mas Gatot ya udah coba approach ke Mas Bea. Jadi waktu itu kan Mas Bea ngasih pengarahan ke kita, mentoring gitu, foto story itu apa sih gitu kan. Jadi kita dijelasin. Ntar dulu, ngomong-ngomong, foto story itu apa sih? Foto story itu ya rangkaian cerita yang dituangkan dalam foto. Jadi kalau foto single gitu kan jepret gitu ya udah ceritanya itu aja. Tapi ini ada suatu cerita yang sekuennya itu diwujudkan dalam foto.
dikasih pelajaran secara singkat. Kita 3 kali pertemuan sama Mas Bea. Terus sambil dibahas juga masing-masing mau ambil tema apa gitu. Kita terus diskusi. Kita sempat maju di depan dan kita presentasi tentang apa yang kita mau foto gitu. Pertemuan pertama itu lebih mungkin penjelasan dulu foto story-nya, terus pertemuan kedua kita sudah mulai bawa tema gitu. Sempat diajuin ke Mas Bea, kita ngobrol-ngobrol, Mas Bea kalau saya temanya ini gimana? Oh ya boleh gitu kan. Akhirnya kita datain semua supaya jangan ada yang double Overlapping. gitu. Oke. Overlapping. Buat kami, bikin foto story itu suatu tantangan baru gitu loh. Bukan hal yang baru sebenarnya foto story itu. Orang sudah banyak yang membuat yang ini. Cuma bagi kami itu adalah suatu tantangan tersendiri untuk menyusunnya. Kita harus dapat ide dulu, bikin konsep dulu, apa yang mau diceritakan. Sebenarnya ini proyek pribadi ya, karena proyek pribadi itu maksudnya hubungannya antar fotografer dengan kurator. Masing-masing sebenarnya tugas saya itu hanya koordinasi, memonitor ini dari mana. Saya bikin time schedule, bikin monitoring gitu kan. Ya saya yang menjembatani antara teman-teman sama kurator. Mau motret apa, butuh foto apa, kurang foto apa, itu antar mereka. Saya nggak incas di sini. Saya hanya memonitor, oh Mas Bea yang udah masuk berapa orang, Mas Bea yang sudah finish berapa orang, oh baru segini Mbak Ase. Jadi saya lihat lagi time schedule saya, oh ini gimana sih kok masih udah bulan ini yang masuk ke Mas Bea baru segini gitu. Akhir Desember itu semua foto harus sudah masuk. Terus Januari, Februari itu proses kurasi, awal Maret itu sudah masuk cetak gitu. Akhir September ya, September itu kita berencana untuk launching virtual juga nanti. Yuk kita intip beberapa foto-foto yang ditampilkan dalam buku tersebut. Wah, makasih banyak Mbak Cindy, Mbak Sisil, dan Mbak Asih yang sudah memperkenalkan tentang grup Magnificent Indonesia ini. Grup ini sangat inspiratif sekali dan selalu ditunggu karya-karya kalian berikutnya. Nah, buat kalian yang sedang menonton episode kali ini, tunggu episode-episode berikutnya yang akan menceritakan masing-masing dari ke-24 fotografer perempuan Magnificent Indonesia ini. Masing-masing akan sharing cerita tentang proses pembentukan SHE. Mereka akan menceritakan suka dukanya dalam meliput model yang mereka pilih dan juga apa sih yang mereka dapatkan dari perempuan-perempuan inspiratif ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.